Halo, selamat datang di channel Manisit. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah nyata yang mengguncang nurani. Sebuah cerita yang mencerminkan realitas keras di balik gemerlapnya gedung pencakar langit dan stadion megah di Timur Tengah. Judul kita kali ini adalah Gaji Cuma Rp2. Mungkin sebagian dari kita sering melihat berita tentang kemegahan Qatar, negara kecil dengan cadangan gas alam terbesar di dunia, yang menjadikannya salah satu negara terkaya di planet ini. Qatar terkenal dengan Doha yang modern, Stadion Piala Dunia 2022 yang menakjubkan, serta berbagai infrastruktur canggih yang seakan menyaingi Dubai. Namun, di balik kilauan itu, ada kisah buruh migran, termasuk dari Indonesia, yang hidup dalam bayang-bayang eksploitasi. Bayangkan saja, di tahun 2025, ketika biaya hidup di Indonesia semakin tinggi, ada buruh migran kita di Qatar yang hanya digaji sekitar Rp2 juta per bulan. Jumlah ini bahkan lebih rendah dibandingkan dengan UMR di beberapa kota besar di Indonesia. Pertanyaan pun muncul, bagaimana mungkin di negara sekaya Qatar, buruh migran yang bekerja keras justru digaji sekecil itu? Cerita ini bermula dari laporan investigasi berbagai media internasional yang terus menyoroti kondisi tenaga kerja migran di Timur Tengah. Sebenarnya, isu ini sudah lama terdengar, terutama saat Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia ke-2020, 2000-an pekerja migran, termasuk dari Nepal, India, Bangladesh, Filipina, hingga Indonesia, bekerja membangun stadion dan fasilitas pendukung. Namun banyak dari mereka mengaku mengalami pemotongan gaji, jam kerja yang panjang, hingga kondisi kerja berbahaya. Di tahun 2025, kondisi itu belum banyak berubah. Ada seorang buruh migran asal Indonesia, sebut saja namanya Dedi, berusia 32 tahun, yang berangkat ke Qatar dengan harapan bisa memperbaiki nasib keluarganya di kampung. Ia dijanjikan gaji Rp1.200 Qatar, yang jika dikonversi sekitar Rp5 juta per bulan. Bagi Dedi, jumlah itu sangat besar dibandingkan pekerjaannya sebelumnya di pabrik garmen di Jawa Barat, yang hanya memberinya gaji Rp2,5 juta. Namun begitu tiba di Qatar, kenyataan pahit menamparnya. Gaji yang diterimanya jauh lebih kecil dari yang dijanjikan. Setelah dipotong biaya akomodasi, transportasi, hingga potongan lain yang tidak jelas, gaji bersih yang masuk ke tangannya hanya sekitar Rp500, atau setara Rp2 juta. Jumlah itu bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di Qatar, apalagi untuk mengirim uang ke keluarganya di Indonesia. Ironisnya, Dedi tidak sendirian. Ada ratusan, bahkan ribuan buruh migran Indonesia yang mengalami nasib serupa. Mereka direkrut oleh agen tenaga kerja dengan janji manis, ditawari gaji besar, fasilitas lengkap, bahkan kesempatan untuk menabung. Namun setibanya di negara tujuan, mereka dihadapkan pada kontrak kerja yang berbeda dari perjanjian awal. Jam kerja hingga 12 jam sehari tanpa lembur, serta kondisi tempat tinggal yang sempit dan tidak layak. Fenomena ini dikenal dengan istilah contract substitution, atau penggantian kontrak secara sepihak. Buruh migran seringkali tidak punya pilihan selain menerima, karena paspor mereka ditahan oleh perusahaan, dan jika menolak, mereka bisa dideportasi tanpa kompensasi. Kasus Dedi semakin memilukan ketika ia mencoba menuntut haknya. Ia mendatangi pihak agen di Qatar, namun malah mendapat intimidasi. Bahkan, ia pernah ditahan beberapa hari karena dianggap melanggar aturan kerja. Satu-satunya jalan baginya adalah bertahan, bekerja keras demi sedikit uang yang bisa ia kirim ke anak dan istrinya di kampung. Di sisi lain, pemerintah Indonesia memang terus berusaha melindungi buruh migran. Pada tahun 2024, Kementerian Ketenagakerjaan bersama BNP 2 TKI merilis aturan baru untuk memperketat pengiriman tenaga kerja ke Timur Tengah. Namun realitanya, di lapangan, praktik-praktik eksploitasi tetap sulit dihentikan. Agen nakal masih beroperasi, memanfaatkan ketidaktahuan calon buruh migran dan kondisi ekonomi desa yang memaksa banyak orang mencari kerja ke luar negeri. Dalam konteks global, kisah ini menunjukkan betapa timpangnya distribusi kekayaan. Qatar dengan PDB per kapita mencapai lebih dari $2.500 $2.080 per tahun, masih mempekerjakan buruh migran dengan gaji minim. Sementara di Indonesia, gaji Rp2 juta saja kini sudah sulit mencukupi kebutuhan hidup. Apalagi ketika harga-harga terus naik. Data BPS terbaru tahun 2025 menunjukkan bahwa kebutuhan hidup layak di kota-kota besar Indonesia rata-rata mencapai Rp4,5 juta per bulan. Artinya, gaji Rp2 juta di Qatar bukan hanya kecil, tapi juga sangat tidak manusiawi jika dibandingkan dengan standar biaya hidup global. Selain itu, ada masalah besar lain, hak asasi manusia. Amnesty International dan Human Rights Watch masih menyoroti bagaimana sistem kafala di beberapa negara Teluk, termasuk Qatar,
menjerat buruh migran. Sistem ini membuat pekerja sepenuhnya bergantung pada sponsor atau majikan, sehingga mereka tidak bisa berpindah kerja atau pulang ke negaranya tanpa izin. Walaupun Qatar mengklaim sudah mereformasi sistem ini setelah Piala Dunia, kenyataannya praktik penahanan paspor dan eksploitasi masih terjadi hingga ke 2025. Kisah nyata buruh migran seperti Dedi ini membuka mata kita bahwa di balik gemerlap pembangunan dan ekonomi global, masih ada kelompok rentan yang tidak mendapatkan keadilan. Mereka adalah pahlawan devisa, penyumbang besar bagi ekonomi Indonesia melalui remitansi. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa remitansi dari buruh migran pada tahun 2024 mencapai USD 10 miliar, atau sekitar 160 triliun rupiah. Namun ironisnya, banyak dari mereka hidup menderita di negeri orang. Dari perspektif sosial, fenomena ini juga membawa dampak besar bagi keluarga di tanah air. Anak-anak tumbuh tanpa kehadiran orang tua. Istri atau suami yang ditinggalkan mengalami beban mental. Dan tidak sedikit pula yang akhirnya menghadapi masalah rumah tangga. Jadi, bukan hanya soal gaji yang kecil, tapi ada juga biaya sosial yang mahal dari migrasi tenaga kerja. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Pertama, perlu ada pengawasan ketat dari pemerintah terhadap agen tenaga kerja, baik di Indonesia maupun di negara tujuan. Kedua, calon buruh migran harus mendapat edukasi dan informasi yang jelas mengenai kontrak kerja dan kondisi di luar negeri. Ketiga, diplomasi bilateral antara Indonesia dan Qatar harus lebih tegas, agar perlindungan buruh migran tidak hanya sebatas janji. Namun di sisi lain, masalah ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan diplomasi. Akar persoalan terletak pada rendahnya daya saing tenaga kerja Indonesia. Banyak buruh migran kita yang bekerja di sektor informal, seperti pekerja rumah tangga, buruh konstruksi, atau pekerjaan kasar yang rentan dieksploitasi. Jika Indonesia ingin keluar dari lingkaran masalah ini, peningkatan keterampilan dan pendidikan menjadi kunci. Dengan skill yang lebih tinggi, buruh migran bisa masuk ke sektor formal yang lebih terlindungi dan bergaji layak. Sayangnya, hingga tahun 2025, banyak program pelatihan tenaga kerja di Indonesia yang masih belum maksimal. Padahal, pemerintah menargetkan untuk mengirim lebih banyak tenaga kerja profesional, seperti perawat, teknisi, dan pekerja sektor digital. Jika target ini tercapai, maka buruh migran kita tidak lagi dipandang sebagai tenaga kerja murah, tetapi sebagai aset berharga di pasar global. Kisah gaji 2 juta rupiah di Qatar ini juga menjadi refleksi bagi kita semua tentang pentingnya membangun ekonomi yang kuat di dalam negeri. Mengapa orang rela meninggalkan keluarga dan bekerja dalam kondisi memprihatinkan? Jawabannya sederhana. Karena di Indonesia, mencari pekerjaan dengan gaji layak masih sulit selama masalah ketimpangan ekonomi di dalam negeri belum terselesaikan. Arus migrasi tenaga kerja ke luar negeri akan terus berlangsung. Di tengah kondisi ini, kita sebagai masyarakat juga perlu memberikan perhatian. Jangan hanya melihat mereka sebagai pencari nafkah di negeri orang, tetapi juga sebagai manusia yang punya hak dan martabat. Kisah Dedi adalah potret ribuan pekerja migran Indonesia yang berharap dapat pulang dengan tabungan, tetapi justru pulang dengan tangan hampa dan luka batin yang dalam. Akhirnya, narasi ini bukan untuk menyebarkan pesimisme, melainkan sebagai pengingat bahwa ekonomi global tidak selalu adil. Ada kelompok yang menikmati keuntungan besar, tetapi ada juga yang harus bekerja dengan upah murah demi menopang kemewahan orang lain. Semoga kisah ini membuka mata kita semua, bahwa pembangunan manusia seutuhnya adalah hal yang paling penting. Karena pada akhirnya, yang kita butuhkan bukan hanya devisa, tetapi juga perlindungan, kesejahteraan, dan keadilan bagi para buruh migran kita. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika menurut Anda kisah ini penting untuk diketahui banyak orang, silakan bagikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar ekonomi global dan nasional. Sampai jumpa di video berikutnya.